Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para mujahidin yang siap membela Islam, membela eksistensi negara tauhid, negara Indonesia. Berbicara tentang masalah komunis, kebangkitannya sebetulnya realita telah melampaui jauh itu. Mereka bukan hanya sekedar bangkit, tetapi mereka telah memegang kunci-kunci kekuasaan di Indonesia. Dan ini menuntut kita untuk lebih luas pandangan kita dan wawasan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwa kekuatan negara adalah dalam ideologinya. Ideologi yang telah disepakati oleh seluruh kekuatan politik dalam negeri itu. Maka ketika pada masa Rasulullah ada masjid yang dibangun di atas ideologi kufur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menghancurkannya. Dan Allah menegaskan masjid harus dibangun atas ideologi tauhid, asas takwa. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun atas asas takwa, engkau lebih berhak untuk berdiri di atasnya. Dari situ, ketika kita ingin menghancurkan, Allah ingin menghancurkan suatu kaum, maka yang dihancurkan adalah ideologinya. Qad makara alladziina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id fakharra 'alaihimus saqfu min fawqihim. Mereka telah dibikin makar, maka Allah menghancurkan bangunannya melalui fondasinya. Dari sini, ketika ternyata ada undang-undang, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang secara vulgar bernuansa komunis, menghidupkan komunis, ingin menghilangkan asas tauhid dari negeri ini, dan itu tidak perlu diterangkan karena memang sudah bukti-bukti terbuka semuanya, dan itu ternyata disetujui hampir semua fraksi di DPR. Maka ketika mereka berani menggulirkan undang-undang yang mendukung komunis, maka sebetulnya kita bisa mengatakan kewaspadaan kita harus memahami bahwa ternyata di negeri ini orang-orang yang sebetulnya seharusnya menjadi wakil mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam, ternyata mereka rame-rame mendukung undang-undang yang kita semua tahu akan mendukung komunis. Artinya apa? Kewaspadaan kita bukan hanya mewaspadai gerakan mereka untuk melanjutkan apa yang mereka lakukan pada tahun 48 dan 65, yaitu gerakan fisik menghabisi kaum muslimin. Kalau itu pasti mereka rencanakan dan mereka lakukan ketika mereka sudah memiliki kekuatan. Iyaqafukum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu. Kalau mereka berkuasa, pasti menyakiti kalian dengan mulut dan tangan mereka. Wa iyadharu alaikum la yarkubu fikum illa wala dhimmah. Kalau mereka berkuasa, maka mereka tidak akan memperhatikan lagi perjanjian dan kekerabatan.
Itu pasti. Dan Laskar harus terdepan dalam menghadapi mereka. Mengantisipasi supaya kedzaliman tidak terjatuh kepada kita semuanya. Kalau laskar-laskar di luar Islam mereka latihan militer, menggunakan senjata, dan mereka aman, maka mestinya kita punya hak untuk bersuara. Bagaimana kaum muslimin memiliki kebebasan pula untuk membela dirinya. Dan ini perlu kekuatan legislasi bahwa i'dad, persiapan membela diri, apalagi membela ideologi negara, maka kaum muslimin paling berat diizinkan latihan membela negara dengan senjata. Tapi ini pasti kita tidak bisa lakukan karena memang undang-undang belum mendukung hal itu. Tetapi yang lebih bahaya daripada itu semuanya, ketika penjajahan menyerang pusat-pusat militer, kemudian menguasai negara, tetapi belum merubah undang-undangnya, belum merubah ideologinya, maka sewaktu-waktu penjajahan itu bisa diusir. Tapi ketika yang dirubah adalah ideologinya, yang dirubah adalah Pancasila yang berideologi bahwa rakyat harus berdaulat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian penafsirannya dan pengarahnya ingin menghilangkan tauhid, maka ini adalah merupakan bentuk revolusi, bentuk kudeta yang paling kejam sepanjang sejarah Indonesia. Maka yang perlu kita waspadai adalah hendaklah laskar bukan hanya siap bertempur fisik, tetapi laskar harus punya akses ke masyarakat luas untuk memahamkan dan untuk mendakwai TNI, Polri sadar tugas mereka yang paling utama menjaga dan membela negara. Allahu Akbar. Apa? Menjaga dan membela negara. Sebagaimana puluhan kali dari Mabes TNI dan Polri datang kepada saya, yaitu menjaga ideologi negara, bukan menjaga penguasa. Allahu Akbar. Menjaga negara adalah menjaga ideologi negara, menjaga ketuhanan yang Maha Esa. Saudara semuanya, Bung Karno, beliau telah setuju, beliau telah menandatangani bahwa falsafah negara kita sebagaimana yang telah disahkan tanggal 18 Agustus 45. Dan ketika Undang-Undang Dasar 45 berikut Pancasilanya pernah tidak berlaku karena Indonesia menjadi negara serikat, maka Bung Karno lah dengan dekret Presiden 59 tegas mengembalikan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan lagi dan dinyatakan Piagam Jakarta menjiwai Pancasila. Dari sini, ini yang perlu kita waspadai, bahwa Bung Karno dalam pidatonya tegas Pancasila final yang menyatukan seluruh komponen bangsa. Maka siapapun yang berusaha untuk merubah Pancasila, entah itu keluarganya, anak-anaknya, maupun orang yang mengaku menjadi pengikutnya, mereka semua harus kita nyatakan sebagai pengkhianat Bung Karno yang telah menyatakan Pancasila dengan rumusan yang telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45
merupakan sebuah pengkhianatan terhadap Bung Karno dan merupakan sebuah pengkhianatan terhadap dasar negara kita, maka disinilah jihad berlaku. Bahwa kita nyatakan pengkhianat-pengkhianat itu tidak boleh kita biarkan berubah dasar dan falsafah negara kita. Takbir. Dari sini kita harus sadar dan menyadarkan TNI serta menyadarkan polisi yang kita percaya untuk menjaga negara kita. Kita uji integritas mereka. Kita uji kesetiaan mereka kepada negara. Harus bisa bertindak untuk menindas dan untuk memijadai orang-orang yang ingin merubah falsafah negara kita dan ingin membiarkan Pancasila hidup di Indonesia ini. Yang kedua, ini sangat penting karena militer senjata akan tunduk kepada orang yang memiliki otoritas tanda tangan, sebagaimana yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, innallaha la yaz'u bi sultan ma la yaz'u bil Quran. Sesungguhnya Allah merubah tanda tangannya presiden, merubah dengan tanda tangannya presiden dan penguasa apa yang tidak Allah rubah dengan Al-Quran. Maka kita mulai hari ini harus sadar, siapapun orangnya, walaupun ngakunya Islam, dari partai manapun, ketika setuju terhadap perubahan Pancasila menuju ke arah komunis, mereka tidak boleh kita percaya lagi mewakili kita dan memimpin Indonesia. Takbir. Maka kita harus mencari dan menyadarkan umat, pilihlah orang-orang yang setia dengan negara kita, setia dengan ideologi kita, setia dengan tauhid kita, dan membela negara dengan apapun yang mereka miliki demi tegaknya izul Islam wal muslimin. Terima kasih, dan mudah-mudahan ini menjadi kesadaran bersama. Dan ini tidak cukup dengan ceramah, tetapi real di lapangan harus bergerak ke depan. DPR, MPR, Presiden, menterinya harus semuanya orang-orang yang bersih daripada ideologi komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.